Halo, selamat sore. Mohon maaf agak terlambat lagi ya weekly analysis. Nah, saya akan mulai dari Nasdaq, teman-teman. Kita boleh lihat Nasdaq di weekly ya. Yang tadinya dia, Anda lihat sendirilah, terjadi uptrend ya, terjadi uptrend. Rapi sih terlihat di sini ya, rapi. Uptrend yang rapi. Lalu di break di sini. Oke, di sini ada low. Nampak lower low. Tren berubah, change ya, trennya berubah. Jadi Nasdaq secara weekly kita bicara sekarang sudah downtrend. Tapi downtrendnya kita ukur dari bawah, dari low sampai ke atas nih, teman-teman. Ya. Dari weekly kita lihat sudah masuk ke area 50% dari Fibo. Dan di sini kita punya demand. Ya, teman-teman ya. Demand. Oke. Sudah masuk ke area demand. Tetapi at least yang terjadi masih downtrend. Karena kita lihat ini kita punya low, punya lower low. Ya. Ini high. Low, high, lower low. Dia sedang menuju ke area high tersebut. Dia sedang menuju ke area high tersebut. Nah, setuju ya teman-teman ya? Saya sedang mencoba kejar high. Tetapi karena di sini ada low, kecilin lagi, lower low, mungkin bisa saja saat dia naik dia akan tertahan di supply. Kita cek supply-nya di daily. Ya. Mungkin dia akan tertahan di supply. Nah, kita tahu price sedang mencoba naik. Naiknya bisa koreksi, atau nanti naiknya dia bisa menembus supply yang di atas ini. Untuk Nasdaq. Lalu kita lihat di H4-nya. Nah, di H4-nya, kalau kita tadi lihat supply ya, di sini supply daily, sangat clear sekali daily ya. Dan kita lihat lagi bahwa ada resisten-resisten yang di break. Ini ada demand H4 ya. Dan di sini kita juga punya supply di H4. Oke. Kita sudah punya dulu supply daily mana, supply H4 mana, demand-nya di mana. Oke. Nah, dari sini kita coba bisa petakan ya. Sini supply di time frame daily. Mungkin decision-nya kita ambil area ini. Decision. Keputusannya nanti. Kalau kita mau sell di atas ini. Ya. Kayak kita perlu kecilkan zona. Nasdaq value per poinnya cukup besar. Ya. Nah, sekarang price itu ada di tengah-tengah antara supply H4 oke. Dan demand H4. Oke, teman-teman. Kita nggak bisa menebak harga kemana dulu dia akan naik dulu atau turun dulu, kita nggak tahu. Cuman yang saya lihat, bisa saja dia price masuk sini. Untuk turun ya targetnya ini. Atau dia turun dulu teman-teman. Ke sini. Baru naik. Ya. Atau bisa dia naik ke sana baru turun ke sini.
lanjut ke atas. Nah, jadi ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Karena kita sudah tahu plot-plotnya. Kita akan cari sel di supply ini. Dan supply ini kalau kita lihat sebelah kiri, dulu ada bekas demand yang sudah di break. Demand yang di break 14 ke bawah. Ya, dia sedang mencoba naik lagi. Nah, kalau kita lihat secara detail lagi di time frame kecil, ya dia satu. Ternyata ada lagi demand H1. Ya teman-teman. Jadi menurut H1 sudah mulai berbeda lagi. Mungkin price turun dulu ke sini, baru naik ke supply H4, ya. Turun ke sini dulu, naik ke H4, baru dia drop ke bawah. Mungkin inilah akhirnya dari planning kita akan terjadi seperti ini. Dia akan turun dulu ke demand, baru naik ke supply, baru lanjut ke demand yang selanjutnya. Mungkin ya teman-teman ya, ini masih proyeksi. Oke, jadi untuk Nasdaq sudah terlihat potensi di mana buyer tempatkan order dan di mana seller tempatkan order, termasuk di daily-nya juga kelihatan dengan jelas. Nah, di sini boleh lah, ya teman-teman ya. Nah, dari sini kita jelas kita akan bereaksi terhadap apa yang price kerjakan. Jika dia drop dulu, kita akan buy. Jika dia naik dulu, kita akan do something else. Ya teman-teman. Oke, dari Nasdaq kita sudah punya gambaran plan. Kita coba ke gold. Gold ini belum banyak berubah. Dari weekly ini supportnya, ini resistennya. Ya, dia sedang menuju ke bawah. Arahnya seperti menuju ke bawah ya. Kita lihat di daily, ya arahnya seperti menuju ke bawah. Ini swing low, swing high. Ya teman-teman. Oke. Tapi kalau kita perjelas, ini ada low, lower low. Ya ada low, lower low. Price menuju ke bawah lagi. Cek lagi. Ya. High, lower high. Price sudah menuju ke bawah lagi. Cek ya teman-teman. Kalau dia sampai break low ini, maybe dia akan kejar ini. Low, lower low. Ya. Mungkin dia akan kejar ke zona ini. Kalau dia akan lebih turun. Kalau memang market akan lebih turun lagi. Area bisa Anda lihat. Ya. Oke. Nah, sembari Anda nunggu turun, ya Anda mau sell juga bisa. Kita lihat. Ya. Kemarin price itu tertahan di demand-demand sekitaran ini ya.
Nah, di sini masih ada demand lagi, guys. Nah, oke. Jadi harga itu masih berpotensi bikin sebuah kompres, 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 kompres. Bisa lagi lanjut ya sini lagi, baru naik lagi, bisa terjadi. Tapi kalau Anda lihat dari sisi downtrend ya, ini low, lower low, ya. Di atas ini kita punya supply. Apakah price akan begini? Lalu dia akan turun. Nah, jadi semakin kecil time frame-nya, trading kita akan makin jelas. Bukan berarti Anda harus pakai kecil M5 juga ya teman-teman. Tapi seperti biasa gunakan top down analisa. Gunakan top down analisis. Dari situ akan sangat terlihat jelas market yang Anda harapkan. Anda mau ngapain akan sangat terlihat jelas. Ya. Oke. Kalau panjang ya ini teman-teman ya. Ini harganya. Stop loss-nya nanti Anda cari sendiri. Itu teman-teman. Jadi untuk Nasdaq polanya kelihatan, gold juga dia satu makin kelihatan, ya. Low di low ini nggak akan action saya. Tunggu lower lagi, karena memang downtrend. Atau dia pullback aja dulu. Ini teman-teman. Oil. Nah, oil ini kalau dilihat ini high ya teman-teman. Ini lower high. Ya at least dia nggak sempat break ke atas lagi kemarin. Nggak sempat break ke atas lagi dari weekly. Daily-nya. Ya. Ini support yang di break. Ini next support ya. Loh. Support yang di break. Ini next supportnya. Support lagi yang di break. Gitu loh. Nah, sekarang price itu sepertinya sedang mencoba support yang sudah pernah di break. Sedang mencoba naik. Ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini mungkin ada satu karakteristik yang kita bisa bicara bahwa itu supply. Di bawah kita punya bullish engulfing. Kita cek di time frame lebih kecil. Nah, swing low, swing high. Ya, apakah memang oil akan masuk ke sini untuk lanjut ke bawah? Ya teman-teman, ke bawah juga jangan targetnya langsung jauh-jauh. Lihat dulu target terdekatnya. Ya, jadi biarkan grafik itu memberitahu kita kemana kita akan trading. Di mana kita akan trading. Dari yang terjadi dari market sendiri. Nah, di sini kita punya decision. Apakah ini areanya? Dan kalau kita lihat di H1, ini ada high resistance. Ini juga ada demand, teman-teman. Ada proyeksi dia bisa ke atas dulu baru turun. Maksimalnya mungkin ini. Atau dia akan turun dulu. Demand. Baru at least price ke atas lagi. Nah,
Jadi tahu dulu basicnya baru kita bisa gambarkan ini mana supply mana demand, kita bisa jadi mengerti. Ya teman-teman ya. Oke. Kita sudah punya gambaran untuk oil. Kita lihat New Zealand. Kemarin ada permintaan dari Mas Aji kalau salah ya. Nah, weekly swing low, swing high. Swing low, swing high. Nah, at least area ini dia udah bertukar. Support become resistant. Demand yang di break ditukar jadi supply, bisa jadi. Ada low, ada lower low. Tapi nggak begitu jelas lower low-nya. Ya lower low-nya nggak begitu jelas. Nggak begitu jelas dalam arti nggak ada body yang close di bawah low-nya. Hanya wick saja. Masih seperti ini bentuknya. Dan price cenderung ada di sini ya teman-teman. Makin kecil res bergeraknya. Nah, Anda lihat res bergeraknya makin kecil. Ya res bergeraknya makin kecil. Tapi kalau Anda jeli, Anda kan melihat ini low, low. Dan kita punya supply. Ya, apakah dari sini dia akan turun? Kita cek dia satu. Nah, ini supply-nya ya teman-teman ya. Anda bisa cari decision point-nya nanti. Kalau ini udah kesentuh ya, atau yang di atas ini. Oke teman-teman. Biasakan top down, biar kita apa, biar kita tahu price itu mau move kemana. Ya, New Zealand potensinya apa kita akan sell? Oil, kita bisa sell, bisa buy, tergantung yang terjadi mana dulu. Jika dia masuk ke supply, jangan buy. Jika dia masuk ke demand, nanti waktu dia naik, jangan langsung semerta-merta sell. Ya, gold, sell lebih baik karena ada low, lower low. Ya, tunggu dia masuk ke areanya. Nasdaq masih wait and see, tunggu dia koreksi ke demand dulu. Targetnya di supply H4. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan God bless. Thank you, selamat berakhir pekan.